Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, ketemu lagi di pelajaran kimia hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang reaksi, reduksi, dan oksidasi. Sebelumnya kan kalian udah lihat video dari pengajar lain yang saya juga nggak kenal, itu menjelaskan tentang redox gitu, tentang bilox gitu ya. Nah, untuk hari ini, jadi ini dari versi saya gitu ya. Jadi untuk orang yang nggak kenal itu biarin aja. Kalau kalian udah ngerti, bagus gitu ya. Jadi nanti kalian udah nggak perlu pusing. Tapi kalau misalnya kalian belum ngerti, maka kalian simak dulu eh, presentasi untuk kali ini. Terus kemudian coba untuk merangkai pertanyaan gitu, bagian mana yang sebenarnya masih bingung. Dan kalau misalnya nanti ada beberapa hal yang kok kayaknya beda sama yang video kemarin gitu ya, itu hanya beda persepsi aja. Jadi nanti kita samakan persepsinya gitu, kalian bisa nanya langsung ke saya. Oke? Jadi untuk hari ini kita akan belajar redox, gitu ya. Redox itu sebuah singkatan dari reduksi dan oksidasi. Dan untuk presentasi ini sebenarnya diambil dari modul pembelajaran kimia SMA versi Kemendikbud. Gitu. Jadi uh, tidak murni dari ketikan saya, gitu ya. Oke. Yang pertama, jadi kalau misalnya kalian pernah lihat gitu ya, sebenarnya sih nggak harus yang persis kayak gini gitu. Pagar depan rumah, terus kemudian misalnya kalian lagi lihat yang listrik pinggir jalan, gitu ya. Sepertinya tiang listrik menjadi sebuah primadona di PTS karena semuanya serba tiang listrik, gitu ya. Atau mungkin kalian ngelihat apa itu namanya uh, menara sutet, gitu ya. Itu juga kan kadang bentuknya mirip kayak gini. Nah, ini fenomena apa sih? Dan sejenisnya, gitu ya. Ini adalah fenomena besi berkarat, gitu. Jadi ada besi logam gitu ya bisa berkarat dan warnanya biasanya kan berubah jadi coklat gitu ya. Kalau berkarat itu jadi pink kemungkinan sih banyak yang suka gitu ya. Nah, kenapa sih besi bisa berkarat gitu ya? Jadi besi itu apa namanya bisa berkarat gara-gara apa? Gara-gara yang pertama adanya oksigen gitu. Pertama gara-gara adanya oksigen dan yang kedua itu gara-gara kena air. Jadi ada dua faktor yang bikin besi itu bisa berkarat, yaitu oksigen sama air. Gitu ya. Kalau dua itu bisa kalian cegah, itu biasanya besi itu agak sulit berkaratnya. Contoh, biar nggak kena air, besinya atau pagar kita cat gitu ya, biar nggak langsung kena air, catnya cat minyak gitu. Makanya kalau besi itu pakainya cat minyak. Nah, kalau yang kayak gitu, nanti kalian bisa tes ya kalau mau gitu mana yang lebih cepat berkarat yang dicat atau yang enggak kayak gitu. Jadi sih biasanya sih itu akan lebih lama. Nah, terus kemudian kenapa sih dengan besi berkarat gitu awalannya? Jadi besi berkarat itu adalah sebuah proses oksidasi gitu ya. Jadi disebutnya itu adalah reaksi oksidasi. Tuh. Jadi karat yang ada di besi itu gara-gara besinya beroksidasi. Besinya beroksidasi. Jadi ini adalah salah satu contoh reaksi oksidasi. Ada istilah oksidasi, nah diambil dari kata apa? Oksigen. Jadi karena adanya oksigen. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh reaksi oksidasi. Gitu ya, itu udah sering kita lihat. Atau kalau misalnya contoh yang lain, misalnya kalian buka apel gitu ya, terus kemudian ditinggal ke kamar mandi, pas balik mungkin kamar mandinya agak lama, nanti warnanya akan coklat gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh reaksi oksidasi yang mungkin lebih cepat ya. Kalau karat kan lama banget ya nungguin ya. Tungguin sehari juga kadang-kadang nggak berkarat gitu. Jadi kalau yang mau cepat, cek aja pakai apel. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi balik lagi ke tadi besi berkarat. Nah, dia disebut dengan reaksi oksidasi karena emang awalnya semua reaksi yang berhubungan dengan oksigen atau berikatan itu nanti disebutnya oksidasi ya gara-gara ada kata-kata oksigennya itu makanya disebut oksidasi. Tapi karena zaman udah mulai maju terus kemudian ada hal-hal yang beroksidasi dan nggak melibatkan oksigen makanya nanti
istilahnya itu akan berubah, gitu ya. Nah, konklusinya apa sih? Konklusinya atau kesimpulannya, nanti kita akan cek apa sih yang dimaksud reaksi oksidasi dan apa yang dimaksud reaksi reduksi. Jadi nanti ada tiga apa itu namanya? Ada tiga pengertian. Nah, nanti semuanya itu kayak beda gitu ya. Oke, yang pertama, ini adalah yang paling tua gitu atau yang paling awal. Nah, jadi ini kata kuncinya adalah keterlibatan atom oksigen. Dia melibatkan atom oksigen atau enggak? Itu simpelnya. Menurut literaturnya, oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Gitu. Jadi ada unsur, terus kemudian ketemu oksigen, bergabung, nah itu oksidasi. Ya, itu simpelnya gitu. Reduksi berarti kebalikannya. Ada unsur yang sudah punya oksigen, udah bergabung, oksigennya dilepas. Nah, jadi saya ulangi untuk konsep yang pertama, oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Lah, belibet. Oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Jadi ada unsur yang mungkin nggak punya oksigen, terus kemudian datanglah oksigen ketemu gitu, terus kemudian bergabung. Nah, itu namanya reaksi oksidasi. Tapi kalau reduksi adalah kebalikannya. Ada unsur yang memang sudah bergabung dengan oksigen, tiba-tiba oksigennya lepas. Jadi unsurnya tinggal sendirian. Nah, itu namanya reduksi. Nah, itu yang pertama. Oke, sekarang kita akan cek contohnya. Untuk yang persamaan pertama, itu bisa dilihat ada Fe, gitu ya, besi, itu ketemu sama oksigen. Nah, jadi kalau misalnya di reaksi yang apa, istilah yang pertama, itu dia ketemu oksigen dan bergabung, atau memisah atau melepas oksigen. Simpelnya kayak gitu aja. Oke. Bisa kita lihat yang pertama, awalnya ada Fe. Terus kemudian bereaksi dengan oksigen ditambah O2 gitu ya. Terus kemudian mereka bergabung. Maka ini adalah jenis oksidasi. Terus yang kedua juga sama ya, mirip banget. Jadi ada CH4, terus kemudian nanti dia bertemu dengan oksigen, ketemu tuh, terus kemudian dia jadi CO2. Nah, itu nanti kita ngeliat CH4-nya itu, oh ketemu sama oksigen, berarti dia oksidasi. Jadi untuk yang bagian pertama ini, cara kita tahu dia oksidasi itu dari mana? Karena dia bereaksi dengan oksigen. Simpelnya tuh kayak gitu. Bereaksi dengan oksigen. Terus yang selanjutnya, yang ketiga atau persamaan reaksi ketiga, itu kan agak bingungin ya, waduh, oksigennya nggak ada, gitu ya. Kok oksigennya di mana gitu. Nah, kalau misalnya di apa namanya di sini gampang aja. Kalau misalnya dia nggak bereaksi dengan oksigen, berarti dia reduksi. Simpelnya gitu. Terus untuk nomor 4, karena dia bereaksi dengan oksigen, dia adalah oksidasi. Oke ya, silakan tebak nomor 5. Kira-kira apa? Tuh, reduksi. Jadi kalau misalnya untuk nomor 5, ini intinya dia nggak bereaksi dengan oksigen. Gitu. Ya emang terbatas. Itu masalahnya. Jadi emang karena terbatas untuk pengertian pertama. Intinya, oksidasi bereaksi dengan oksigen, reduksi tidak bereaksi dengan oksigen atau cenderung melepas gitu. Oksigen itu dilempar. Simpelnya gitu ya. Untuk nomor 6 itu udah pasti adalah oksidasi karena dia menjadi coklat. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya ada yang bingung, boleh nanya langsung ke saya. Oke, next. Pengertian yang kedua. Nah, di sini ini udah mulai berbeda lagi nih. Kalau tadi kan kaitannya dengan elektron. Nah, yang pertama tadi apa? Berkaitan dengan oksigen. Tapi yang kedua ini berkaitan dengan perpindahan elektron. Transfer kan maksudnya adalah perpindahan, gitu ya. Elektronnya itu pindah. Nah, ya sekedar buat pengetahuan di awal gitu ya, kita kan udah belajar tentang elektron. Elektron adalah sebuah muatan negatif dalam atom. Jadi dia itu yang negatif gitu ya. Nah, menurut literaturnya, nih ya, oksidasi adalah pelepasan elektron. Jadi kalau misalnya ada reaksi, elektronnya itu lepas atau dibuang atau dicopot, itu nanti dia termasuk adalah oksidasi. Nah, kalau reduksi adalah
reaksi kebalikannya. Kalau oksidasi melepas, berarti reduksi itu menerima. Biar nggak bingung gimana sih, ini kan di sebelah kanannya ada ilustrasi reaksinya, gitu ya. Ada ilustrasi bentuk oksidasi dan reduksi secara umum, gitu ya, secara umum. Bisa kita lihat kalau misalnya yang di sini, ini yang A, ini kalau kalian lihat, ini tanda panah menunjukkan proses, gitu ya. Ini adalah hasilnya. Hasilnya adalah ada E atau elektron di sebelah kanan. Nah, jadi kalau misalnya bentuknya seperti ini, kalau misalnya elektronnya ada di sebelah kanan, ini artinya dia elektronnya itu dilepas atau dibuang. Gitu, dilempar. Nah, itu namanya oksidasi. Jadi kita melihatnya ada elektron di sebelah kanan atau enggak. Karena kalau reduksi, elektronnya ada di sebelah kiri. Gitu. Itu mudahnya dari transfer elektron tuh gitu. Kita nandain oksidasi adalah elektronnya di kanan tanda panah, ditaruh di sini juga boleh gitu ya. Penting di sebelah kanan tanda panah. Tapi kalau reduksi, elektronnya ada di sebelah kiri tanda panah. Simbolnya kayak gitu. Oke. Langsung kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, kalau misalnya dilihat, ini elektronnya ada di sebelah kanan ya. Tuh, ada 2 Fe, jadi 2 Fe3+, ditambah 6 elektron E atau elektron, kadang bentuknya sih miring-miring gitu. Ini ada di kanan. Kalau di kanan, tadi dibuang, berarti maksudnya oksidasi. Terus yang kedua, ini kan elektronnya di kiri. Gampang banget sih kalau ini sih. Jadi kalau misalnya di kiri, berarti reduksi. Terus kemudian, kalau misalnya yang persamaan ketiga, ini kan elektronnya ada di kanan tanda panah. Jadi kanan atau kirinya itu dari tanda panah. Ini tanda panahnya ada di kanan, ini di sebelah kiri tanda panah. Ini ada di kanan tanda panah. Tuh lihat. Posisi E ada di sebelah kanan. Jadi ini adalah oksidasi. Simpelnya kayak gitu. Oke. Jadi kita udah belajar dua. Yang pertama tadi redox berdasarkan oksigen. Yang kedua ini redox berdasarkan transfer elektron. Ya. Next. Nah, yang ketiga, ini ada berdasarkan konsep bilangan oksidasi. Nah, ini yang kalian pelajari kemarin, disingkat biasanya namanya bilox gitu ya. Dan biasanya kita kan suka menyingkat sesuatu gitu ya. Jadi disebutnya dengan bilox. Nah, kita lihat dulu nih literaturnya ya. Oksidasi adalah kenaikan bilox. Simpelnya kayak gitu. Kalau ada unsur biloxnya naik, berarti dia teroksidasi atau mengalami reaksi oksidasi. Tapi kalau pas kita hitung-hitung, wah ini mah biloxnya turun, berarti dia adalah reduksi. Gitu ya. Ini adalah konsep redox yang paling baru atau yang paling lebih terkini lah gitu dibanding yang dua tadi. Kalau yang pertama itu kan paling jadul gitu ya. Nah, di sini ada sedikit masalah. Pasti kalian bertanya-tanya sebenarnya bilox itu apa sih gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kalian kemarin udah ngerti dari video yang bapak-bapak itu kemarin ngajar, ya bagus gitu. Eh, apa namanya? Tapi kalau misalnya belum ngerti, ya sekarang perhatikan aja dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya bingung, kasih tahu. Kita kan sama-sama belajar sebenarnya bilox itu apa sih gitu ya. Benar apa ya bilox ya? Gitu ya. Bilox itu bilangan oksidasi, yaitu muatan dari unsur atau dari atom. Simpelnya tuh itu adalah muatan dari unsur atau atom. Nah, muatan itu biasanya angkanya itu ditulisnya di ujung atas itu loh, kanan atas gitu ya. Kanan atas nanti ada angka kecil gitu. Intinya bilox itu adalah muatan. Nah, tapi kan kita juga belum tahu gitu, misalnya bilox tuh di itu kan sebuah bilangan ya. Kalau bilangan berarti kan angka gitu kan. Angka itu berarti kan kadang dihitung atau ditentukan dari apa, kita nggak tahu. Jadi bilox itu adalah muatan. Nah, caranya caranya itu ada aturan gitu ya. Ada aturannya. Nah, aturannya itu eh, kayak udah ditentukan. Jadi kalian nggak bisa ngerubah gitu ya. Otomatis kalau misalnya seperti itu, ya sedikitnya kalian harus hafal gitu ya. Sedikitnya kalian harus hafal. Boleh menggunakan aturan yang saya kasih tahu, atau kalian ternyata lebih paham sama yang video kemarin juga sama aja kok. Jadi gitu. Cuman beda urutan doang. Tuh, jadi jangan bingung kok.
ini dulu. Nah, itu cuman beda urutan doang. Oke. Jadi yang pertama, untuk menentukan Bilox, itu ada beberapa aturan. Aturan pertama, itu setiap unsur bebas, itu Biloxnya adalah 0. Apa sih maksudnya unsur bebas? Gitu ya. Unsur bebas itu adalah unsur yang berdiri sendiri. Jadi, dia itu nggak punya teman. Oke, lah kan itu H2 berarti berdua gitu. Bukan soal jumlah, tapi ini soal jenisnya. Di sini di H2 ini H itu nggak berteman dengan siapapun kecuali H dia sendiri gitu. N2 itu dia emang ada dua N-nya, tapi kan N doang. Maksudnya adalah dia jenisnya itu sendirian gitu. Monoton lah istilahnya itu, kok monoton ya? Maksudnya adalah cuman homogen. Nah, jadi cuman satu aja unsurnya. O2 ya cuma ada O gitu. Beda kalau nanti depannya ada C-nya, CO2. Nah, itu udah beda lagi tuh. Itu tidak bebas. Jadi unsur bebas adalah unsur yang memang berdiri sendiri. Terus misalnya kayak P4, ini ada P4, nah kan ini berempat gitu. Nah, berempat tapi P semua, ya sama aja sendirian gitu. Jadi unsur yang memang nggak ada temennya disebut unsur bebas. Nah, kalau kalian ketemu kayak gini, ini biloxnya pasti nol. Apalagi kalau yang benar-benar real sendirian, set boy begini nih. Jadi AL, FE, ini kan pendirian, ini dijamin sih pasti nol. Ya, itu aturan pertama, gampang. Aturan kedua, nah ini adalah aturan yang udah mulai bukan bebas, simpelnya gitu ya. Bukan bebas. Bilox H itu nilainya plus 1. Nah, Bilox H itu nilainya plus 1. Gitu. Soalnya nanti ini masuknya dalam senyawa. Ada sih pengecualian gitu ya dalam hidrologam. Kalian bisa baca di situ nilainya adalah min 1. Kalau misalnya dalam hidrologam. Tapi sebenarnya jarang sih. Makanya yang perlu kalian tanamkan H itu nilainya plus 1. Simpelnya gitu. Tapi kalau dalam bentuknya H2 kayak gini, itu nanti dia 0. Oke, sampai sini dulu. Silakan dipahami. Baru kita masuk ke aturan berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah aturan ketiga. Nah, bilox oksigen itu biasanya adalah min 2. Nah, bilox oksigen biasanya min 2. Tadi kan kalau H itu plus 1, kalau oksigen biasanya min 2. Ya tentu saja ada pengecualian. Gitu ya. Nah, maksudnya gimana sih? Contoh di sini. Bilox oksigen dalam H2O, jadi kalian, wah H2O nih, ada H, ada O gitu kan. Nah, ini kan O-nya nilainya pasti min 2. Gitu. H2SO4, yang lebih ribet lagi gitu kan. Wah, ini O-nya berapa nih? O-nya pasti min 2. Gitu. Jadi, bilox H itu plus 1, bilox O itu min 2. Simpelnya tuh kayak gitu. Pengecualian tetap ada, tapi kan kasusnya jarang. Jadi nanti kita uh, lebih mengertinya nanti di setelahnya. Gitu ya. Oke. Yang ketiga, tambah satu. Oke. Jadi, bilox unsur logam itu selalu positif. Nah, ini maksud logam apa sih? Biasanya logam itu 1A, 2A, 3A. Sama golongan B. 1A, 2A, 3A. Jadi emang ini adalah golongan logam. Nah, nilainya adalah selalu positif. Gitu ya. Selalu positif. Nah, khusus untuk tiga golongan ini nilainya itu fix. Jadi, golongan 1A, kalau kalian hafal nih ada Lina, Kawin, Robi, CS, Frustasi, itu plus 1 nilainya. Gitu ya, plus 1. Terus untuk golongan 2A, ini nilainya adalah plus 2. Untuk golongan 3A, ini adalah plus 3. Jadi, untuk tiga golongan ini, itu nilainya fix. Nah, kalau misalnya ada logam kayak besi, kayak itu kan logam ya, emas, itu nilainya fix atau enggak? Nah, itu nilainya itu tidak fix. Kalau yang itu. Terus tahunya dari mana? Nanti ada caranya. Tapi yang untuk aturan keempat, ini yang fix ini adalah 1A, 2A, dan 3A. Oke? Jadi kita udah dapat 4 aturan. Nah, silakan dipahami dulu. Kita lanjut ke aturan berikutnya. Aturannya ada berapa sih? Ya lumayan sih, ada. Bisa dilihat sendiri ntar. Ya. Oke. Next. Aturan kelima. Kalau misalnya kalian menjumpai ion tunggal ya, lebih tepatnya ion tunggal, kayak Fe, terus ada angkanya di ujung kanan atasnya nih,
entah plus entah minus, berapapun gitu ya, entah plus entah minus, maka nilai biloxnya itu adalah apa namanya positifnya gitu ya. Itu apa positif atau negatifnya. Jadi yang tertulis di pojok kanan atas itu adalah biloxnya. Itu untuk aturan kelima. Nah, ingat ya, ini yang tunggal ya. Kalau tunggal itu berarti nggak punya teman, gitu. Itu aturan kelima. Aturan 6, unsur golongan 7, ini kalau hafal golongan 7, very celananya berantakan, ini amit-amit, tapi amit-amitnya nggak dipakai gitu ya. Ini aturan ke-6, bilox unsur golongan 7 pada senyawanya adalah min 1, tapi hanya pada senyawa biner. Kalau senyawa biner itu apa? Senyawa biner itu adalah senyawa yang isinya itu cuma 2 unsur. Jadi ada satu golongan 7 dan temennya. Nah, itu pasti min 1. Ada golongan 7A, terserah mau F, Cl, Bri, dan ada temennya. Satu doang. Nah, itu namanya senyawa biner. Pasti itu nilainya min 1. Tapi kalau bukan senyawa biner, misalnya golongan 7, ada temennya lagi, berarti kan totalnya 3 tuh. Ulangi ya, ada golongan 7, ada temennya, nah temennya ngajak lagi. Nah ini tidak biner, biner itu artinya 2 gitu. Jadi kalau bukan biner maka angkanya nggak min 1. Gimana cara tahunya? Nanti ada caranya. Simpel tapi bukan min 1. Tapi kalau misalnya dia itu cuma berdua, pasti golongan 7 itu min 1. Oke, next. Aturan ke-7. Wow, udah banyak. Nah, ini adalah aturan yang paling penting. Kalau misalnya kalian tadi udah ngerti sama semua aturan 1 sampai 6, maka aturan 7 dan 8, nanti yang bawahnya nih, itu adalah cara menentukannya. Gitu ya. Adalah cara menentukannya. Di sini jumlah bilox unsur-unsur dalam satu senyawa netral, harusnya ini ada angka netralnya, adalah 0. Maksudnya gimana? Di sini kan ini senyawa nih, H2SO4 nih. Sedikit saya jelaskan gitu ya. H2SO4 itu kan senyawa. Kok tahu senyawa? Karena isinya banyak, ada H, ada S, ada O. Gitu ya. Jadi kita harus tahu unsurnya di situ ada apa aja. Karena di pojok kanan atasnya ini tidak ada angka apapun, maka dia 0. Nah, ini yang disebut dengan senyawa netral. Senyawa netral adalah kalau senyawa, ini kumpulan unsur-unsur kayak gini, dan di pojok kanan atasnya tidak ada angka sama sekali. Maka jumlah biloxnya adalah 0. Nah, caranya gimana? Cara jabarinnya gini, kita lihat nih. Ini kan H2SO4 ya. H-nya ada 2, S-nya cuma 1, O-nya ada 4. Tuh, saya ulangi. H-nya ada 2, S-nya 1, O-nya ada 4. Maka bisa ditulis, ini kan masing-masing unsur ada biloxnya ya. Jadi 2 kali bilox H, gitu ya. 2 kali bilox H ditambah 1 kali bilox S. Jadi tadinya H2 tambah S tambah 4O. 4 kali bilox O. Tuh, kayak gitu. Totalnya adalah 0. Jadi maksudnya dari yang aturan ke-7 itu gitu. Jadi semua senyawa netral tuh bisa dibikin format kayak gini. Nanti bisa kita hitung. Gitu. Kalau udah dibikin kayak gini kan nanti gampang hitungnya gitu ya. Contoh yang bawah aja nih yang gampang dilihat. Ada C6H12O6. Totalnya 0 karena dia di pojok kanan atasnya tidak ada angkanya. Nanti saya kasih tahu yang di pojok kanan atasnya ada angkanya. Berarti C6H12O6 bisa ditulis C-nya dikali 6, 6 kali bilox C, ditambah H-nya ada 12, jadi 12 kali bilox H, ditambah O-nya ada 6, berarti 6 kali bilox O. Sama dengan 0. Itu. Oke. Itu adalah format. Jadi aturan 7 itu sebenarnya adalah formatnya. Kalian harus bisa bikin format kayak gitu. Nah, aturan yang berikutnya, ke-8, itu untuk yang pojok kanan atasnya ada angkanya. Contoh, di sini OH min. Ini ada minnya kecil nih, kalau kalian perhatikan. Ini maksudnya adalah min 1 totalnya. Makanya nanti totalnya tidak 0, tapi min 1. Caranya sama kayak di atas. SO4 2 min, berarti maksudnya totalnya adalah min 2. Jadi nanti tergantung sama total di pojok kanan atasnya, kayak gitu. Jadi ada lagi PO4 3 min, berarti totalnya min 3, gitu ya. Caranya pun sama, SO4 2 min, S-nya 1, O-nya 4. 1 kali bilox S, karena cuma 1,
dan O4 berarti 4 kali bilox O. Kayak gitu. Oke. Jadi ini semua adalah aturan untuk apa itu namanya? Bilox. Nah, jadi aturan biloxnya ini tadi terserah kalian mau dipahaminya pakai video yang bapak-bapak kemarin atau yang versi saya gitu ya. Nah, cara menggunakan aturan tersebut ya. Jadi ini adalah apa ini namanya? Contohnya ada 3 gitu ya. Silakan kalian tulis ya. Silakan kalian tulis untuk contoh ini. Nah, ini saya kasih 1 ya. Nanti yang 2 itu silakan dicoba sendiri. Gimana cara ngitung bilox S? Nih, yang A, tentukan bilox S dalam senyawa H2SO4. Nah, nanti yang 2 ini kalian hitung ya. Gimana caranya? Oke, ini udah langsung ada jawabannya, tapi akan dijelaskan. H2SO4 adalah senyawa netral. Tahu dari mana? Karena dia tidak punya angka di pojok kanan atasnya. Tuh, lihat. H2SO4 nggak ada min, nggak ada plus. Gitu ya. Senyawanya netral, 0. Sehingga jumlah biloxnya adalah 0. Tuh, itu yang harus dipahami dulu. Terus, karena total biloxnya adalah 0, kita ingat aturan ke-7 tadi, kita bikin format untuk ngitung bilox-biloxnya ini. Jadi kan H2SO4 bisa ditulis 2 kali bilox H ditambah 1 kali bilox S ditambah 4 kali bilox O. Nah, itu dapat angka 2 dan 1, 4-nya dari mana? Dari jumlahnya. Jadi ini kan H-nya ada 2, S-nya 1, O-nya ada 4. Jadi ditulisnya 2H, 1S, 4O. Totalnya adalah 0, karena dia senyawa netral. Nah, buatlah format seperti ini. Terus kemudian kita ingat lagi, oh, di sini kan ada H, ada S, ada O. Yang bisa kita ketahui duluan, atau yang ada di aturan, itu kan pertama yang H. Kalau kalian ingat aturan kedua, itu bilox H itu adalah plus 1. Nah, plus 1 ya. Jadi dikali 2 kali plus 1. Ditambah, bilox S kan yang ditanya. Karena emang ditanya tadi di awal kan. Jadi ya tulis aja bilox S gitu. Ditambah 4 kali bilox O. Nah, oksigen itu kalau kalian ingat aturan ketiga, itu nilainya min 2. Jadi kita dapat format lagi, 2 kali plus 1, ditambah 1 kali bilox S, ditambah 4 kali min 2. Totalnya tetap 0. Tinggal dihitung, plus 2, karena 2 kali 1, ditambah bilox S, dikurang. Nah, ini kan 4 kali min 2 kan min 8. Makanya dia dikali 8. Gitu ya. Dikurang 8, sorry. Jadi, 2 ditambah bilox S dikurang 8. Nah, ini sisanya tinggal urusan matematika. Gitu. Jadi, sisanya tinggal urusan matematika. Jadi, dapat X-nya adalah plus 6. Jadi, paling penting adalah sebenarnya formatnya. Terus kemudian kalian ingat ada konversinya. Jadi, yang bisa diingat atau diganti dengan angka, gantilah. Gitu ya. Nah, jadi dapatnya adalah plus 6. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, untuk yang 2 itu tadi silakan kalian hitung, gitu ya, buat latihan sendiri. Kalau misalnya kalian masih bingung, boleh langsung nanya ke saya, gitu ya. Oke, ditunggu untuk pertanyaannya kalau yang bingung, gitu ya. Tips dari saya, ini harus benar-benar ngerti, karena ada banyak hal yang dipakai dari sini, gitu. Jadi ini emang harus benar-benar ngerti. Jadi gimana caranya supaya kalian ngerti. Salah boleh lihat video lain, atau boleh lihat di buku, atau apapun terserah. Yang penting ngerti cara menentukan bilox. Supaya nanti kita paham apa yang dimaksud dengan reduksi dan oksidasi versi bilox. Gitu ya. Oke, thank you untuk semuanya. Semoga kita bertemu di kesempatan yang lain dan lebih baik. Gitu ya. Oke, thank you semuanya. Selamat pagi. Harusnya masih pagi.